Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Joko Widodo. Survei ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Hasilnya mayoritas responden puas. Namun indikator mencatat ada kenaikan angka ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi. Pada Februari 2020, responden yang sangat puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 11,9%. Sedang di 2021 ada 5,1% responden yang sangat puas. Yang menjawab cukup puas pada Februari 2020 ada 57,6%. Dan di Februari 2021, yang menjawab cukup puas sebanyak 57,8%. Selanjutnya, responden yang merasa kurang puas dengan kinerja Jokowi pada Februari 2020 sebanyak 26,1% responden. Sementara di Februari 2021, yang menjawab kurang puas naik menjadi 33%. Sedangkan yang menjawab tidak puas sama sekali pada Februari 2020 sebanyak 2%, sementara di bulan yang sama pada 2021, jumlah yang menjawab tidak puas sama sekali naik menjadi 2,6%. Jika dilihat trennya, maka pada Februari 2019, tren kepuasan terhadap kinerja Presiden sebanyak 71,6%. Di bulan Februari 2020, turun menjadi 69,5%, dan Februari tahun ini turun lagi menjadi 62,9%. Indikator Politik Indonesia juga menanyakan soal kepercayaan terhadap institusi, salah satunya Presiden. Pada Februari 2020, kepercayaan pada Presiden mencapai 92,2%. Sedangkan pada Februari 2021, kepercayaan pada Presiden sebanyak 82%. Jadi kalau kita cek, meskipun masih cukup lumayan yang puas terhadap kinerja Presiden, tetapi tingkat ketidakpuasan mengalami kenaikan dari 28% menjadi 35,6% dalam setahun terakhir. Tapi tren ini kalau tidak diantisipasi oleh Presiden, itu bisa alarming, karena sebagian dari pendukung loyalnya sudah mulai bergeser. Partai Golkar sebagai salah satu parpol pendukung Jokowi menilai tidak mudah bagi pemerintah menjaga stabilitas dukungan politik di masa pandemi COVID-19. Namun hasil survei bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah. Tentunya tidak bisa menjadikan satu-satunya sumber, harus dilihat berbagai macam faktor kenapa sampai terjadi penurunan atau ketidakpuasan terhadap hasil kinerja. Nah, maka itu tapi ini sudah patut menjadi bahan untuk menjadi refleksi, dicari tahu apa permasalahannya, kendalanya di mana, sehingga bisa diperbaiki agar masyarakat bisa terlayani. Sementara Partai Keadilan Sejahtera menilai kondisi ekonomi dan cara menangani pandemi COVID-19 menjadi faktor utama ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Ambil langkah extraordinary, berani untuk melakukan pembenahan fundamental dan betul-betul awasi para menteri. Karena para menteri sejatinya adalah pembantu presiden, diangkat secara prerogatif, terserah Pak Jokowi. Jangan pernah membiarkan ada menteri yang tidak optimal, karena tanggung jawabnya ada pada Pak Jokowi. Hasil survei adalah gambaran dari pendapat masyarakat. Pemerintah harus menanggapinya dengan serius dan menjadi masukan untuk bekerja lebih baik lagi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, survei Indikator Politik Indonesia 1 hingga 3 Februari 2021 lalu mencatat adanya ketidakpuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi. Kinerja apa saja yang menjadi catatan merah dari survei kepuasan kinerja ini? Kita bahas bersama juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman, kemudian ada Ketua DPP PKS Mardani Alisera, dan peneliti Indikator Politik Indonesia Adam Kamil. Selamat malam Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Aiman. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Bang Mardani, Bang Fajrul, selamat malam. Apa kabar? Baik. Bang Adam, saya ingin ke Bung Adam ini terkait dengan hasil Indikator Politik Indonesia. Disebutkan tadi, ya sebelum saya bicara soal alarm, saya ingin bicara soal apa yang bisa Anda sampaikan. Kalau saya baca tadi, dibandingkan dengan 2020, mayoritas masih puas. Tapi indikatornya menurun semua. Benar demikian? Ya, betul. Betul. Memang begini Mas Aiman dan Pak Mardani dan Bang Fajrul, bahwa pada dasarnya kita mendesain survei ini untuk melihat yang agak spesifik terkait undang-undang pemilu. Pada dasarnya itu. Karena
bahwa Undang-Undang Pemilu ini kita sudah punya pengalaman di 2019 di mana kita bisa melihat betapa beratnya pemilu itu dilaksanakan secara serentak, tapi kemudian faktanya di dalam undang-undang kita yang saat ini bahkan di 2024 itu bukan hanya serentak pileg dan pilpres, tapi juga diserentakkan juga untuk pilkada. Oleh karena itu, kemudian kita pengen menggali isu-isunya berdasarkan persepsi publik. Nah, kemudian juga sikap partai-partai politik yang ada di DPR, mayoritas hingga saat ini masih paling tidak saya katakan belum mau untuk merevisinya atau membahasnya. Pada dasarnya seperti itu, tapi kemudian kemungkinan ini punya dampak yang mungkin tidak besar karena juga kalau kepuasan presiden kita harus melihat kepada dimensi-dimensi yang lainnya. Tunggu sebentar Bung Adam, jadi Anda melihat begini, saya baca juga kemudian hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang menyatakan bahwa mayoritas responden setuju kalau ada pilkada 2022-2023. Tapi kemudian ini ditiadakan oleh mayoritas partai politik pendukung Pak Jokowi. Sehingga memunculkan ketidakpuasan yang menurun begitu ya. Ketidakpuasan yang naik maksud saya dan kepuasan yang menurun. Kemungkinan seperti itu, tapi bukankah kemudian diskursus dialektika pembahasan soal pilkada 2022 dan 2023 kan baru, mungkin nggak banyak publik juga yang mahfum akan hal ini. Akankah ini kemudian bisa mempengaruhi ketidakpuasan terhadap Presiden Jokowi? Betul, karena kan undang-undang juga itu adalah ranahnya DPR dan pemerintah. Tapi pemerintah mungkin tidak terkena dampaknya secara langsung karena dimensinya lebih banyak lagi. Kemudian juga mungkin publik menilai bahwa 2024 Pak Jokowi sudah punya kepentingan apa-apa, beliau sudah tidak calon lagi, kan begitu. Nah, mungkin partai-partai yang sekarang pun mungkin dampak yang terbesarnya ya justru terhadap demokrasi ini, kepuasan terhadap jalannya kinerja jalannya demokrasi ini, di mana penurunannya lebih tajam ketimbang penurunan terhadap presiden. Ya, The Economist kemarin juga telah menyatakan bahwa ada penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Ya, betul. Jadi kalau indikator politik menyimpulkan bahwa ketika ini dipaksakan, pilkada nanti misalnya full di 2024 tanpa ada pilkada 2022 dan 2023, maka tingkat kepuasan Presiden Jokowi akan semakin menurun? Kemungkinan besar akan seperti itu karena kan akan melawan dengan persepsi basis konstituennya. Nah, cuma kan pertimbangan elit-elit partai sekarang ataupun presiden juga menilai bahwa mungkin waktunya masih cukup. Sementara kita sekarang misalnya lagi banyak bencana ataupun dalam kondisi situasi pandemi yang mungkin tidak elok lah kalau misalkan kita di atas itu berdebat tentang persoalan yang elitis gitu. Mungkin gitu. Oke, tapi itu kemudian ditemukan di lapangan terkait dengan hasil survei dari indikator politik. Bung Fajrul, ada komentar soal ini? Ya, Pak Aiman. Anda senyum-senyum dari tadi, saya pikir Anda punya jawaban yang mungkin Anda akan jelaskan. Ada yang kena getahnya ini. Silakan Bung Fajrul. Ada yang berebut nangka, ada yang kena getahnya. Yang berebut nangka maksudnya partai politik yang kena getahnya Pak Jokowi, langsung saja, begitu ya maksudnya? Jadi penjelasan tadi udah bagus ya dari pihak indikator. Sebenarnya soal kepuasan ini terkait dengan dinamika di lembaga legislatif. Nah, kami tentu tidak akan memasuki wilayah tersebut. Kami percaya bahwa semua partai politik dan anggota-anggota DPR itu pasti berjuang untuk demokrasi Indonesia dan mencari yang terbaik. Nah, adapun kalau terkait dengan ketidakpuasan publik ini, kami hanya ingin memberikan catatan saja, walaupun tadi sudah diberitahu lebih terkait dengan dinamika di legislatif. Tadi korelasinya dengan presiden itu hanya karena partai-partai tersebut terkait dengan dalam koalisi presiden. Nanti kita cari tingkat korelasinya berapa persen sebenarnya. Oke. Tapi nah, kan soal penurunan ini kami begini Bung Fajrul, saya harus sampaikan. Kan betul bahwa proses politik ada di DPR, tapi kan semua diusulkan presiden. Aiman mulai memaksakan getah juga ini. Ini kan logika undang-undangnya Bung Fajrul. Enggak, tapi kalau DPR yang mengusulkan ada perubahan segala macam, tentu di sana ya
akan lebih banyak berperan. Soal signifikansinya begini saja. Sebenarnya kalau kita lihat dari margin of error-nya kan kurang lebih 2,9% ini, berarti sebenarnya penurunannya juga tidak terlalu signifikan. Tetapi kami berterima kasih ya kepada indikator dan semua lembaga survei, apabila sudah melakukan survei, itu betul-betul kami lihat satu persatu, kami teliti yang mana yang sebenarnya sudah terjadi perubahan indikatornya, yang mana harus diperbaiki. Terutama yang kami terima kasih, dari survei ini, kepercayaan kepada Presiden masih 82%. Itu yang penting. Lebih tinggi bila dibandingkan pada bulan Juli 2020. Nah, ini berarti modal sosial yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo. Beliau tidak terpengaruh nih dengan getah-getah yang sekarang bertebaran ini kan. Memang kepuasannya saja, tetapi tingkat kepercayaannya, modal sosial yang paling utama, nah terutama tugas saya sebagai jubir adalah bagaimana menjaga trust atau modal sosial terhadap Presiden ini tetap di atas 80%. Apakah tingkat kepercayaannya akan turun ketika kemudian mayoritas keinginan masyarakat kemudian tidak didengarkan? Kita akan kembali sesaat lagi, saya akan juga nanti ke Bung Mardhani Alisera. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.